Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ceramah kami yang berjudul, Kunci Rumah Tangga Bahagia, bersama Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Dalam ceramah ini, Ustadz Syafiq akan mengungkapkan rahasia dan kunci untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh kebahagiaan. Mari kita simak bersama-sama ilmu dan petuah berharga yang beliau sampaikan, agar kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan rumah tangga kita sehari-hari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Ya, semua kenikmatan yang kita rasakan, yang sampai hari ini masih dapat berpuasa, masih dapat membaca Al-Quran. Semalam juga masih bisa melaksanakan sholat tarawih. Dan tadi juga bisa sahur dan berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga pagi ini kita bisa ngaji bareng. Itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi la syadid. Apabila kalian bersyukur, pasti aku tambah, kata Allah. Tapi kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku pedih. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Ahibati fillah, hari ini kita berkumpul untuk belajar bersama tentang bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kalau kita melihat fenomena yang terjadi, banyaknya perceraian, KDRT yang sering dibaca beritanya, bahkan terjadi dari orang-orang yang dianggap sebagai public figure. Kemudian satu hal penting, karena dunia saat ini sangat sangat takjub sama Korea Selatan, khususnya dengan ya mungkin bintang-bintang yang ada di sana yang dianggap bintang oleh mereka, yang banyak digandrungi oleh pemuda-pemuda, bahkan orang tua pun di belahan dunia. Perlu diingat bahwa sejatinya drama-drama yang dibuat itu juga ada tujuan. Dan biasanya mereka ingin dunia tahu kondisi mereka. Atau mereka punya kekurangan yang mereka ingin menutupi dengan film-film yang dibuat oleh mereka. Di Amerika, Hollywood dengan pahlawan-pahlawan mereka, dengan hero-hero mereka. Mereka yang menggambarkan Amerika itu adalah negara yang penuh dengan hero, padahal kita tahu realitanya tidak seperti itu. Di Korea Selatan sendiri, yang mungkin sebagian orang apabila mereka nonton drama-drama dari sana, mereka akan berpandangan bahwasanya orang-orang sana romantis, ya, orang-orang sana hidupnya harmonis. Padahal tidak. Bisa dibayangin ya, wanita di Korea itu memandang pernikahan itu tidak penting. Banyak di antara mereka memilih menikah setelah umur 40 tahun. 40 tahun.
Di saat masa produktif wanita sudah tinggal dikit, mungkin sudah nggak produktif lagi. Sehingga hal ini berdampak kepada ya jumlah penduduk nantinya. Kenapa negara-negara maju seperti Jepang sendiri, Cina sendiri memiliki masalah? Apa masalahnya? Banyak di antara mereka yang nggak mau punya anak. Dan mereka berpikir menikah itu hanya akan menambah beban hidup. Kalau urusan menyalurkan, na'udzubillah, nafsu, mereka bisa melakukan tanpa akad nikah. Itu dalam bayangan orang-orang yang tidak beriman. Tapi semua ini nggak berlaku dalam agama Islam dan masyarakat Muslim. Walaupun mungkin ada oknum-oknum yang atau ada sebagian umat Islam yang terpengaruh dengan budaya dan tradisi mereka. Karena pernikahan di dalam agama kita itu ibadah. Kita makan minum, nggak makan nggak minum, itu juga menjadi sebuah ibadah. Hari ini, kenapa kita nggak makan? Kenapa kita nggak sarapan? Kenapa di meja Anda nggak ada teh, nggak ada kopi, nggak ada minuman? Kenapa? Inilah perbedaan seorang beriman dengan orang yang tidak beriman. Allah Azza wa Jalla menyebutkan akad nikah itu dengan sebutan mitsaqan ghalidha. Bukan main-main. Bukan sekedar menyalurkan hasrat dan nafsu. Bukan sekedar untuk menyelesaikan masa jomblo. Enggak. Tapi ini benar-benar sebuah ibadah. Coba kita buka firman Allah Azza wa Jalla di surat An-Nisa ayat 21. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْدٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu. Allahu Akbar. Ini Allah menjelaskan tentang akad nikah, bahwa itu gak main-main. Seorang yang menikah, maka dia akan memiliki tanggung jawab yang besar. Bukan bicara kesenangan. Karena ingat, dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Dunia ini negeri bala. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Kami memberikan bala kepada kalian yang modelnya itu kebaikan dan keburukan. Dua-duanya bala, ujian. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kami, kata Allah, kalian akan dikembalikan. Apabila prinsip ini ada di otak seorang muslim, tatkala dia menikah, insya Allah itu menjadi permulaan yang baik dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Seorang suami tatkala mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Aku terima nikahnya anak bapak fulana dengan mahar tersebut tunai. Gak sampai 1 menit.
Tapi itu mitsaqan ghalidha. Jangan berharap seorang suami akan berjalan atau berlari menuju ke surga sebelum dia mempertanggungjawabkan istri dan rumah tangganya. Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Engkau sebagai seorang suami, engkau pemimpin, engkau akan dimintain pertanggungjawaban. Apa yang sudah engkau berikan kepada anak buahmu, kepada istrimu? Tapi terkadang banyak rumah tangga yang tidak dibangun di atas mitsaqan ghalidha, meyakini ini adalah ibadah, ini adalah perjanjian. Dan jangan pernah berkhianat di atas sebuah perjanjian yang berat. Seorang istri pun seperti itu. Engkau diserahkan oleh walimu kepada laki-laki ini. Itu atas perintah Allah Azza wa Jal. Karena memang Allah memerintahkan kepada para wali untuk menikahkan putri-putri mereka. Bukan menikah karena sudah hamil terlebih dahulu. Bukan. Makanya pernikahan yang tidak berkah itu pernikahan yang dimulai dengan dosa. Dan juga bukan dengan niatan menyelesaikan dosa itu dengan taubat. Tapi hanya sekedar menutupi aib dari masyarakat. Oke, masyarakat nggak tahu bahwa saya fulana ini sudah hamil. Tapi Allah tahu fulana ini berzina. Dan fulan berzina. Ahibati fillah. Makanya apabila melihat adanya resesi seks di berbagai negara. Adanya piramid terbalik di kondisi penduduk populasi mereka umpamanya. Dan itu seharusnya tidak terjadi di negeri dengan masyarakat muslim. Karena pernikahan ini salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Mentari, rembulan. Kemudian bahasa manusia ini. Juga tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Pernikahan. Ayat yang sering kita baca di undangan pernikahan ya. Di surat Ar-Rum ayat 21. Coba kita baca dan kita renungkan hari ini. Nah, tafadhal. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan tangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ya, bagi kaum yang berpikir. Tapi banyak yang tidak berpikir. Yang sekarang sedang menjalani rumah tangga. Ketahuilah ada tanda-tanda kebesaran Allah dalam rumah tangga itu. Allah jadikan pasangan hidup kita dari diri kita sendiri. Bagaimana bisa condong, cenderung kepada dia.
Bagaimana kemudian tumbuh cinta, kasih sayang. Kok bisa? Tapi sebaliknya kita melihat ada dua pasangan yang sebelum menikah, dia sudah berpacaran. Bahkan na'udzubillah dia sudah berzina. Bahkan dia sudah hamil. Lalu menikah, cerai. Ana beberapa waktu yang lalu membaca berita yang benar-benar menusuk hati. Ada seorang dengan nama yang indah. Dia public figure, dia seorang YouTuber mungkin, dia orang kaya. Dengar dia sudah cerai. Loh, kawinnya kapan? Nikahnya kapan? Kok beritanya cerai? Oh, ternyata mereka menikah dengan posisi pacarnya itu sudah hamil 8 bulan. Nikah. Nikahnya siri. Tidak terang-terangan. Hanya untuk menunjukkan, oh aku laki-laki yang bertanggung jawab. Nggak tanggung jawab engkau. Apakah laki-laki yang menikahin orang yang dizinain, itu berarti laki-laki bertanggung jawab? Kau tidak menghormati ajaran Allah Azza wa Jalla. Engkau juga tidak menghargai wanita yang seharusnya engkau datang kepada orang tuanya, meminang dia. Engkau zinain anaknya orang. Sampai dia hamil. Lalu menunjukkan dia sosok laki-laki yang bertanggung jawab. Ya Karim. Ini jamaah. Ketika standar orang baik itu berubah. Kita berada di masa yang pecundang dianggap pahlawan, yang pendusta dianggap orang jujur, yang pembela kebenaran dianggap merusak. Ya, itu zaman. Maka kita harus kembalikan nih. Kalau engkau mau tahu tanda-tanda kebesaran Allah, rumah tangga itu. Maka sekarang kita berpikir bagaimana menjaga rumah tangga ini menjadi harmonis. Apalagi kita di bulan Ramadan. Ramadan hadir untuk memperbaiki. Ramadan hadir untuk membersihkan. Ramadan hadir untuk mengangkat derajat manusia. Ramadan hadir untuk memberikan berkah. Ini Ramadan. Maka kalau bicara bagaimana di bulan Ramadan ini kita meredesain rumah tangga kita yang sudah menikah untuk menjadi lebih baik lagi. Maka jadikan perkumpulanmu dengan pasangan hidupmu itu karena ketaatan kepada Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, rahimallahu rajulan. Allah merahmati seorang laki-laki, seorang suami. Qama minal laili fasalla. Di malam hari. Di saat istrinya tidur. Di saat anak-anaknya tidur. Kalau dia sudah punya anak. Dia bangun. Dia mengambil wudhu. Kemudian dia menghadap ke kiblat. Mengatakan Allah. Sholat. Istrinya nggak tahu. Sholat. 2 rakaat. Mungkin ditambah 2 rakaat lagi. Mungkin ditambah 2 rakaat lagi. Entah berapa rakaat. Yang jelas Nabi SAW menyebutkan dia sholat. Selesai sholat. Kata Nabi SAW. Wa aiqadha imra'atahu. Selesai sholat dia bangunkan istrinya. Dek. Ayo. Udah. Mau masuk waktu sahur ini. Atau mau masuk waktu subuh sholat.
Nggak mau bangun. Diambilkan air, dipercikan. Dengan penuh cinta dan kasih sayang. Subhanallah. Ini kalau bicara menjaga keharmonisan. Jaga sholat malam. Istri nggak perlu tahu. Jaga keikhlasanmu. Berapa rakaat yang kau sholat nggak perlu tahu istri. Kau sholat sendiri. Itu kalau suaminya dulu yang bang. Wa rahimallahu mra'atan qamat minal laili fasal. Dan Allah merahmati seorang istri yang di tengah malam, yang malam hari dia bangun, dia sholat. Dan dia tidak bangunkan suaminya. Agar sholat malam dia benar-benar ikhlas lillahi. Tidak ada satupun yang melihatnya kecuali Allah Rabbul Alamin. Dan malaikat-malaikat yang senantiasa mengawasi. Dia sholat. Entah berapa rakaat dia sholat. Dia berdoa ketika sujud. Dia berdoa sebelum salam. Dia bangkit lagi sholat. Selesai dia sholat. Ingat suaminya gak tahu berapa rakaat dia sholat. Dibangunkan suaminya. Mas. Ya kalau di Jawa mungkin dipanggil mas. Panggil abang atau apa. Bangun bang. Gak mau bangun percikan air ya. Mungkin dibikinkan kopi suami atau apa. Dia berusaha, sang istri berusaha. Agar suaminya bangun. Karena pernikahan ini kalau tidak didirikan di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ada permusuhan. Maka itu asas pertama. Kalau kali kita bicara ibadah. Kemudian bagaimana memupuk cinta dan kasih sayang. Menyuburkan benih-benih cinta dalam keluarga itu dengan bangun malam. Ini kalau bicara sholat 5 waktu ya kewajiban lah kita tahu semuanya. Tapi bagaimana semua rumah ini menjaga sholat malam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berusaha untuk memastikan adanya sholat malam ini di rumah putrinya yang sudah menikah sama Ali bin Abi Thalib. Datang Nabi SAW malam hari. Nih seorang bapak ingin menantu dan anaknya itu tetap sholat malam. Datang ke rumahnya Fatimah. Beliau mengatakan kepada mereka berdua yang sedang tidur. Ala tusalliyan. Ala tusalliyan. Bukan bicara sholat 5 waktu ya. Tapi sholat tambahan. Untuk menghadirkan keharmonisan. Jibril alaihissalam pernah berkata kepada Nabi alaihissalam. Wa'alam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan orang yang beriman itu bangun malam. Bangun malam. Kalau sebagian orang demi membangun rumah tangga yang harmonis ya, dia mungkin harus kerja tambahan, lembur, harus merantau, harus ini itu. Iya, silahkan dikerjakan. Tapi ingat, syaraful mu'min. Kemuliaan orang beriman itu qiyamul lail. Dan Nabi sudah menyebutkan bagaimana rahmat Allah diberikan kepada suami istri yang bangun malam. Perlu dibiasakan. Dan Ramadan ini kita membiasakan hal itu. Kemudian ahibati fillah. Rumah tangga yang harmonis juga dibangun di atas iktikad baik. Untuk memuliakan pasangan hidupnya. Menggauli mereka dengan cara yang ma'ruf. Melihat kepada kelebihan. Bukan melihat kepada kekurangan. Melihat kepada kelebihan pasangan hidup kita. Soalnya manusia itu khata.
Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu melakukan kesalahan. Banyak salahnya. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan itu dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu secara tabiat manusia. Dan secara tabiat laki-laki dan wanita, dua makhluk ini punya kelebihan. Kelebihan laki-laki dari sisi kejiwaannya, pemikirannya, sosialnya, fisiknya. Kelebihan wanita, fisiknya. Mungkin kalau dipikir, oh wanita punya kelemahan di fisiknya. Kelemahan fisik wanita itu kelebihan sebenarnya buat dia. Ya. Maka sang laki-laki hadir untuk saling melengkapi. Bisa dibayangin ya, kalau bicara kejiwaan wanita, itu kesempurnaan buat dia. Sehingga kita tidak pernah melihat, atau hampir tidak pernah melihat, tempat penitipan anak itu yang jaga bapak-bapak. Emak-emak yang jagain. Dia punya kelebihan itu. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nisa ayat 19. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Coba kita baca. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Subhanallah jemaah. Allah jelaskan dengan detail bagaimana membangun rumah tangga. Bagaimana sikap suami kepada istri. Lalu bagaimana di akhir ayat Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut, dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf ini mengandung dua hal. Dua unsur dikatakan engkau menggauli dengan cara yang ma'ruf. Yang pertama berdasarkan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang baik engkau bergaul. Dengan penuh penghargaan, penghormatan. Dan unsur kedua dalam hal yang dikatakan ma'ruf itu adanya kelemah lembutan di sana. Bicara ma'ruf boleh jadi sesuai dengan uruf, ya. Uruf yang diterima dalam agama kita adalah yang tidak bertentangan dengan syariat. Bukan hanya bicara memberikan hak ma'ruf, enggak. Lebih dari itu. Karena sebagian rumah tangga itu yang ada di benak suami sama istri ini, yang penting aku sudah kerjakan kewajibanku. Suami mengatakannya aku sudah kasih nafkah. Mama kalau bicara kewajiban seorang suami, sandang, pangan, papan, udah aku lengkapin. Cukup. Belum ma'ruf engkau.
rumah tangga itu bukan hanya sekedar makan minum. Tadi kita udah baca yang di surat Ar-Rum ayat 21. Ada cinta di sana. Ada kasih sayang di sana. Ada kedamaian yang diinginkan. Nggak ingin keributan dalam rumah tangga. Apa gunanya rumah tangga kalau saling memberikan haknya tapi ternyata di situ ada kesalahpahaman. Ada sikap yang keras. Emosi. Makanya Nabi SAW subhanallah pernah berpesan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, ya Aisyah, ini kepada istri nih. Ini para istri juga harus belajar bagaimana menjadi wanita yang lembut. Sebagaimana suami juga belajar. Nabi alaihissalam orang yang lembut sekali. Nabi pernah berkata kepada Aisyah, ya Aisyah urfuqi. Wahai Aisyah, berlaku lembutlah engkau. Kenapa? Fa inna Allah idza arada bi ahli baitin khairan adkhala alaihim rifq. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila menginginkan kebaikan buat sebuah keluarga, ahlul bait. Allah menginginkan kebaikan buat satu keluarga. Apa yang Allah akan berikan kepada mereka? Kekayaan, harta yang berlimpah ruah. Adkhala alaihimur rifq. Allah masukkan di tengah-tengah keluarga itu ar-rifq, kelembutan. Maka Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk jadi orang yang lembut. Untuk menjadi orang yang dapat menahan emosinya. Untuk menjadi orang yang tidak berteriak-teriak. Bahkan diajak berantem pun dia mengatakan ini shaim, ini shaim. Nggak boleh bales. Ramadan hadir untuk mendidik kita menjadi sosok suami istri yang matang. Terus bagaimana kalau ternyata ya kita nggak suka dengan pasangan hidup kita? Adakala terjadi. Kita sudah menikah, kita melihat ada kekurangan. Ahibatifillah, sejak awal apabila rumah tangga dibangun di atas niatan beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, ya Allah sebutkan tadi di surat An-Nisa ayat 19 yang kita baca, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kalian benci, nggak suka sama mereka, sama pasangannya, sama wanita-wanita, apa yang harus dilakukan? Ceraikan. Enggak, sabar. Sabar. Lihat kepada kelebihannya. Jangan fokus kepada kekurangannya. Jadi laki-laki yang sebenarnya adalah yang melihat sesuatu yang remeh-remeh. Tidak menjadikan sesuatu yang remeh jadi masalah besar. Enggak. Nah kayak gitu tuh. Maka yang dikatakan bahwasanya 90% dari akhlak mulia itu adalah fit taghaful. Mengabaikan hal-hal remeh yang bisa ditoleransi, udahlah. Jangan semua dijadikan bahan peledak dalam rumah tangga kita, enggak. Ada masalah-masalah yang enggak seharusnya jadi bahan peledak, dilupakan. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama mereka, sabar. Lihat kepada kelebihan. Boleh jadi di balik itu semua Allah jadikan kebaikan yang banyak. Karena kita tahu rumah tangga ini ujian, bala. Tidak seperti yang mungkin dibaca di novel, tidak seperti yang ditampilkan di drama-drama, di sinetron-sinetron. Ada masalah dalam rumah tangga. Kuncinya sabar. Mengabaikan hal-hal yang tidak perlu diurusin, nggak usah diurusin gitu. Sebagian kita enggak. Semua dibesarkan. Makanya kadang-kadang istri mengatakan, ya Allah Ustaz, masalah yang remeh. Masalah remeh. Bagi para suami, jadilah engkau singa di luar rumahmu. Jadilah macan di rumahmu. Masalah-masalah remeh yang kecil-kecil nggak diurusin. Kesalahan-kesalahan istri, ya yang hanya sekedar masalah makanan, minuman, Allah. Nabi SAW nggak
pernah mencela makan sedikit. Dan beliau mengatakan khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Ahibati fillah. Kemudian tanggung jawab. Tadi udah kita sebutkan hadisnya. Bahwa setiap kalian adalah pemimpin. Sehingga harapannya suami istri ini belajar. Ya, belajar hukum. Apa sih yang menjadi tanggung jawabku? Apa yang seharusnya aku kerjakan? Sehingga tidak menikah dengan kebodohan. Ada orang menikah nggak tahu apa sih tugasku sebenarnya. Gimana sih? Kalau suami istri ini dua-duanya anggap orang pinter. Tapi di bidang keilmuan mereka. Yang satu seorang dokter, yang satu seorang umpamanya engineer. Menikah nih. Mereka tahu dengan kewajiban dokter, mereka tahu dengan kewajiban seorang insinyur. Tapi suami istri nggak tahu dengan kewajiban dan tanggung jawab mereka. Maka biasanya akan menyebabkan dia terjadinya perselisihan dalam rumah tangga. Tapi apabila setiap orang itu mau belajar, kemudian mereka mau saling tolong menolong, sebuah perusahaan itu menjadi besar bukan karena CEO-nya, bukan. Karena adanya sinergi di antara mereka. Semua tahu dengan tanggung jawabnya. Subhanallah jamaah, subhanallah ya. Kalau Anda melihat Anda di kampus STDI ya. Sekarang kita punya kegiatan mau buka bersama, ada kegiatan tarawih. Itu sudah dibagi tugasnya. Tatkala setiap bagian itu bertanggung jawab, selesai. Yang jadi masalah ketika ada satu yang tidak bertanggung jawab, tidak menjalankan tugasnya dengan baik, akan berdampak kepada semuanya. Maka di sini seorang istri, engkau tahu kewajibanmu selain melayani suami, mendidik anak-anaknya suami. Mengajarin mereka, menjaga harta suami. Sehingga akan muncul yang namanya keharmonisan dalam rumah tangga. Kemudian hal yang penting dalam rumah tangga. Antum tahu di rumah itu ada temboknya. Orang bikin jendela. Tapi jendela itu dikasih horden. Karena dia tidak ingin orang tahu dengan apa yang terjadi dalam rumah. Maka suami istri berusaha untuk menjaga rahasia dalam rumah. Yang terpenting rahasia di atas ranjang. Karena Rasul SAW menyebutkan ya. Inna min syarrin nas indallah manzilatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya termasuk orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat. Siapa? Suami istri. Ar-rajulu, seorang suami, dia menggauli istrinya dan istrinya menggauli dia. Kemudian suami menyebarkan. Dia nggak tahu siapa yang menyebarkan, dia orang yang terburuk. Jaga kalau ingin engkau diridhoin sama Allah. Urusan ranjang itu bukan untuk dipublish. Walaupun kita tahu sekarang ada orang berzina dipublish. Yang halal saja sama Allah nggak boleh diceritakan. Yang halal. Karena kita sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ikuti aturannya. Dan juga keributan yang terjadi dalam rumah, kalau bisa nggak keluar. Kecuali dalam kondisi engkau sedang mencari solusi. Dan carilah solusi kepada orang yang cinta kepadamu. Yang kedua, orang itu berilmu. Yang ketiga, kalau bisa engkau menghindarin kedua orang tua. Loh kenapa Ustaz? Kan kita curhat sama orang tua. Kesian. Berapa banyak anak yang cerita kesusahan sama orang tua, kesenangan gak diceritakan. Orang tua capek membesarkan engkau. Lelah dia mendidikmu. Kalau kemudian engkau sudah menikah, engkau masih jadi beban sama orang tuamu, jangan. Selama engkau bisa menghandle kondisi dalam rumah tanggamu, engkau curhatlah kepada ustadz, ustadzah, kepada kawanmu yang soleha.
Karena kalau sudah orang tua dapat curhatan dari engkau mungkin selesai menyampaikan, itu selesai sudah. Hanya ingin melampiaskan yang di hati. Buat engkau sudah selesai ceritanya, tapi buat orang tuamu, cerita itu baru dimulai. Mereka berpikir, kesian anak aku. Padahal engkau sudah selesai urusanmu. Kadang kala ada orang tua yang gak bisa tidur. Ibu akan kumpulkan keluarganya. Ini gimana kondisi adik-adik kalian. Cerita itu bermula, udah cukup. Aku ceritakan sama Allah, curhat kepada orang yang alim, yang bisa memberikan solusi kepada. Yang terakhir, keadilan harus ada dalam rumah. Ya, kalau seorang suami punya istri lebih dari satu, seorang bapak, ibu punya anak lebih dari satu, jangan sampai ada kezaliman di sana. Karena sebuah negeri itu akan tegak dengan keadilan dan runtuh dengan kezaliman. Allah nggak suka dengan orang-orang yang zalim. Maka jagalah, teruslah berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi Anda rasa mungkin Anda nggak sampai jam 6, Ustaz Abduh, waktu untuk tanya jawab supaya lebih panjang lagi ya. Anda kembalikan ke Ustaz Muhammad Abduh Twasikal. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah, Ustadz makasih atas poin-poinnya yang Masya Allah penuh faedah. Yang kami bisa simpulkan beberapa di sini, bisa jaga keharmonisan dengan sholat malam, kemudian melihat pada kelebihan bukan pada kekurangan, lalu tentu menjalani tanggung jawab sebagai suami dan istri dengan baik, dan setiap masalah rumah tangga itu tidak mesti ceritakan kepada orang luar, termasuk juga kepada orang tua, termasuk dalam masalah curhat tadi. Dan yang terakhir tentang keadilan dalam rumah tangga apabila memiliki istri lebih dari satu dan anak lebih dari satu. Jazakallah khair Ustaz. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya bacakan dulu Ustaz dari YouTube. Dari akun dengan nama, ini yang tanya lebih dahulu Ustaz, Rizky Firdaus. Assalamualaikum, mohon nasihatnya Ustaz. Kiat-kiat agar seorang suami tetap bersemangat dalam membimbing istrinya dalam perkara yang ma'ruf dan masih susah istri diajak ke majelis ilmu. Mohon kiat-kiatnya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, hibati fillah, kayaknya ini masalah banyak istri dan juga masalah banyak suami. Ada yang suaminya sulit diajak kepada ketaatan. Ada yang istrinya susah diajak ke majelis taklim. Apa yang harus dilakukan? Maka yang pertama, berusaha kita selalu memperbaiki hubungan kita sama Allah Azza wa Jalla. Agar Allah memperbaiki hubungan kita sama keluarga kita. Jadi istri, perbanyak ketaatanmu. Perbanyak istighfarmu. Banyakin berbuat baik kepada suami, kepada orang lain. Agar pintu-pintu kebaikan itu terbuka. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengajak suami? Atau mengajak pasangan hidup kita. Ana lebih umumkan lagi. Sesungguhnya banyak orang itu tahu hukum. Kalau kasih tahu hukum, oh tahu aku sama hukumnya. Kasih tahu fadilahnya, tahu dengan fadilahnya. Tapi yang jadi masalah, mesinnya nggak mau gerak. Karena mungkin nggak ada bensinnya. Atau mesinnya rusak. Perbaiki mesin. Mesin yang menggerakkan orang itu untuk beramal adalah iman dengan Allah dan hari akhir. Makanya seringkali Nabi SAW mengatakan, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah juga mengatakan, In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian beriman dengan Allah dan hari akhir. Itu yang menggerakkan. Dia beriman kepada Allah karena Allah yang nyuruh.
dan Allah itu azabnya pedih. Kemudian dia tahu dengan adanya hari akhir, di mana di situ ada surga dan neraka. Maka sekarang bagaimana istri menguatkan imannya suami? Dengan cara diajak ziarah kubur umpamanya. Atau datang ke tempatnya orang-orang yang kena bencana. Itu dapat melembutkan hati. Atau engkau duduk sama suami, baca juz amma dengan tafsirnya. Ya baca surat umpamanya yang pendek-pendek dibaca. Alhaakumut takatsur. Minta suaminya yang jelasin ya. Karena ini posisi istri, biasanya suami ya karena dia memang pemimpin tetap dudukkan dia di kursi pemimpinan. Kau datang dengan Quran terjemahan, ngomong, bang aku pengen baca ini bang. Mungkin kau bisa memberikan arahan kepada aku atau tafsirnya. Ini dalam rangka menguatkan keimanan. Ajak suaminya berzikir. Mungkin ada amalan-amalan yang besar yang dia sulit melakukannya. Zikir ini amalan yang sangat ringan. Oleh karena itu, tatkala ada seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya. Syariat Islam ini udah banyak banget gitu ya. Mungkin jadi beban, dia melihat mana yang harus dia amalkan ini dan itu. Maka dia minta dikasih tahu amalan yang dia dapat berpegang teguh dengan amalan itu. Apa kata Nabi SAW? La yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Lisanmu engkau jaga untuk selalu basah dengan mengingat Allah. Mungkin itu beberapa kiat ya sambil didoakan suaminya. Karena sejatinya hidayah itu di tangan Allah. Engkau hanya bisa berusaha. Tapi yang memberikan petunjuk dan dapat merubah suami, Allah Azza wa Jalla. Maka doakan, sebut nama suamimu. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, pertanyaan yang kedua. Ini dari komentar di Zoom. Ustadz, bolehkah kita merasa was-was dan selalu menanyakan kehalalan nafkah yang diberikan oleh suami? Allahu Akbar. Nah, ya, kalau suaminya kerjanya nggak bener, ya wajar was-was itu. Tapi kalau suaminya kerjanya, engkau ketika menikah dengan suamimu, engkau sudah tahu suamimu kerjanya apa. Di sini pentingnya sebelum menikah itu untuk ta'aruf, untuk saling mengetahui dan mengenal. Kalau engkau tahu kerjaan suamimu itu halal, ya udah selesai. Engkau jangan tanya macam-macam. Karena hal itu hanya akan menimbulkan masalah. Keraguan, ya was-was. Tapi kalau engkau memang melihat kerjaan suami ana nggak halal, Ustaz. Karena tahu dari mana? Suami ana ini nggak ngerti halal haram. Umpamanya seperti itu. Dia udah biasa semua dia makan. Oh ini wajar. Tapi kalau enggak. Maka hendaklah setiap istri mengenal suaminya. Dia perlu duduk sama suami. Umpamanya suami memang nggak tahu, suami anak nggak tahu halal haram. Ya udah diajak, yuk mas kita kayaknya perlu belajar tentang muamalat ya. Gimana muamalat kita ini halal apa enggak? Diajak bertanya. Jadi untuk menghilangkan was-was itu. Tapi hukum asalnya kalau tahu suaminya kerjanya halal ya udah. Cukup. Jangan kemudian menanyakan yang hanya akan menimbulkan masalah. Tapi kalau masalahnya disebutkan suami tadi memang nggak tahu halal haram dan dia selama ini kerjanya memang nggak jelas, maka sang istri perlu membawa suami untuk belajar. Dengan cara itu was-was itu hilang dan suami dapat pencerahan. Mungkin kalau dari istri nggak mau. Kadang-kadang ada suami yang harusnya berangkat, enggak, anak mau ke Ustadz Abduh. Ya sudah nggak apa-apa. Bawa ke Ustadz Abduh. Dengan harapan mendapatkan penjelasan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustadz, kami buka pertanyaan dulu yang dari Resen. Ini sudah ngacung sejak awal. Pak Sigit Arumtara, monggo. Dari Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sigit. Ini mau nanyakan Ustaz. Nah. Berkaitan dengan sholat istikharah. Ketika kita sudah menentukan pilihan,
tapi tetap ragu untuk menikah. Keraguan ini sebenarnya bisikan setan atau hal yang petunjuk bahwa itu tidak cocok dengan kita. Nah, Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil, Ustaz. Masya Allah. Ustaz Abdul, kalau kurang jawabannya tolong ditambahin Ustaz nanti ya. Karena kita kajian berdua ini Ustaz. Kayaknya antum yang jadi Baik, lama Pak. di sini. Ana akan jawab yang Ana ketahui, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Ustaz Abdul ya. Berkaitan dengan istikharah. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau menjelaskan, Riyadhus Shalihin ini ma'hadnya Ustaz Abdul. Iya. Beliau menjelaskan tentang disyariatkannya musyawarah dan istikharah. Jadi musyawarah ini dengan orang-orang yang terpercaya, dengan orang-orang yang punya pengalaman dan amanah. Ini syaratnya dua. Orang itu punya pengalaman, orang itu punya kemampuan untuk diajak musyawarah, dan dia punya pengalaman juga. Yang kedua, istikharah, minta pilihan dari Allah SWT. Mana yang terlebih dahulu? Ada yang berpendapat istikharah dulu baru musyawarah. Atau sebaliknya musyawarah dulu baru istikharah. Tapi yang jelas, tatkala kita minta pilihan sama Allah Azza wa Jalla setelah kita mendapatkan informasi yang cukup, hasil dari istikharah itu nggak harus mimpi. Ini yang pertama. Yang kedua, nggak harus adanya kecondongan atau ketidakcondongan. Nggak harus hasilnya itu ragu umpamanya. Enggak. Boleh jadi keraguan itu juga dari setan. Apa yang harus dilakukan? Dalam doa istikharah itu jelas kita mengatakan, kalau ini baik buat aku. Terima kasih atas waktu yang Anda luangkan untuk menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan membawa berkah. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika Anda menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami dalam menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Kami juga mohon maaf jika mengganggu waktu tonton Anda. Ya Allah. Sekarang dan nantinya dalam kehidupan dunia, kehidupan selanjutnya ya. Maka takdirkan buat aku dan mudahkan. Faqdurhuli wa yassirhuli. Minta dimudahkan sama Allah, ditakdirkan. Itu. Kalau enggak, semoga dipalingkan. Maka intinya tatkala engkau sudah tadi istikharah, udah musyawarah, engkau lihat gimana kelanjutannya. Kalau ternyata nanti gagal di jalan, berarti sudah takdirnya Allah. Karena aku sudah menjalankan syariatnya. Seperti itu. Baik. Gimana Ustaz Abdul? Cukup, Ustaz. Barakallahu fikum. Intinya tanpa tunggu mimpi, Ustaz ya. Nah. Ya. Boleh barik fiik, Ustaz. Ini yang berikutnya lagi Ustaz lewat chat dulu. Yang chat ini banyak problem-problem ini Ustaz. Masalahnya di rumah tangga itu banyak. Jadi ngurus, kalau saya bilang itu, ngurus jomblo dengan ngurus orang yang sudah nikah ya kelasnya beda Ustaz. Kadang yang jomblo ini komen, dia kan cuma susah dapat jodoh saja gitu sebenarnya. Belum dapat. Yang nikah dia nggak tahu kalau masalahnya problemnya lebih banyak seperti yang di komen ini banyak sekali komentar tentang itu Ustaz. Ini tentang suami istri Ustaz. Dari Bu Heni. Mau bertanya Ustaz, bagaimana menghadapi suami yang sering marah-marah? Kadang istri dimarahi, nanti bisa rasa tidak terima dimarahi istri, jadi dilampiaskan ke anak akhirnya. Jadi kadang dia emosi, marahin istrinya. Kalau nggak istrinya ya dia marahin anak-anaknya. Bagaimana mengatasi ini Ustaz? Allahu Akbar. Ya jamaah, tadi yang disampaikan Ustaz Abdul ya, itu pesan penting. Pesan penting bahwa hidup ini ujian dari Allah Azza wa Jalla. Kalau tadi yang jomblo, dia punya masalah. Ketika dia menikah, dia akan tambah masalah.
Mungkin masalahnya berubah. Tapi masalah itu akan tetap ada dalam kehidupan kita. Karena kita berada di negeri bala. Ya Allahu Akbar ya. Kalau antum membaca tentang rumah tangga Nabi alaihi salatu wassalam, ya Allah. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam mau meninggal dunia, ada masalah. Itu jangan. Karena memang ini ujian. Agar nampak siapa yang sabar dan siapa yang tidak sabar. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ fitnah atasbirun. Kata Allah, kami jadikan sebagian kalian itu ujian buat sebagian lainnya. Poinnya apa? Sabar enggak engkau? Nah, ini ujiannya. Lulus apa tidak gitu. Suami diuji sama istrinya, istri sama suami, bapak sama anak, anak sama bapak. Hadhil hayat. Baik, kembali kepada inti permasalahan tadi. Apa sikap istri dengan suami yang marah, kadang-kala marah tanpa sebab? Marah karena perkara yang remeh. Para istri, engkau dijadikan pakaian buat suami. Para istri, engkau dijadikan pendingin sebenarnya ketika suami panas. Dan engkau penghangat ketika suami kedinginan. Seorang ayah ya. Seorang suami yang bekerja di luar. Terkadang di sana dia punya banyak masalah. Mungkin banyak anak yang nggak tahu kalau waktu bapaknya kerja itu dimaki-maki sama bosnya. Waktu bapaknya kerja itu dibully sama temannya. Ada banyak masalah. Ketika dia pulang ke rumah, harapan dia masalah itu hilang. Maka bagaimana sikap istri agar suami datang ke rumah nggak marah? Iya, dia punya masalah. Biasanya orang kalau sedang punya masalah itu cepat emosi gitu. Hanya masalah remeh, dia angkat suara ini dan itu. Maka tugas istri. Ketika suami pulang, sambut dia dengan sambutan yang hangat. Tanyakan, ingin apa ya? Ini dan itu, sambut. Dia mungkin mau marah. Jangan fokus kepada marahnya. Fokus kepada tugasmu. Menjadikan suami yang sedang marah, sedang emosi, sedang punya masalah, jadi tenang. Ingat cerita Nabi SAW ketika beliau turun dari Gua Hira. Beliau punya masalah. Beliau ketakutan. Beliau sampai rumahnya mengatakan, Zammiluni, Zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Apa sikap Khadijah? Khadijah diam, dia ambil selimut, dia selimutin Nabi SAW, dia tenangkan suaminya. Sampai suaminya yang bercerita. Maka ini menjadi amalan indah buat wanita. Kembali kepada yang pertama kita bicarakan, kita sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang istri yang sabar menghadapi suaminya, yang pemarah, mamanya, yang melayani suaminya, engkau akan dapat pahala dengan setiap detik yang engkau tinggal bersama suamimu. Karena bicara waktu itu adalah tempat kita beramal. Maka niatkan ketika dapat suami yang seperti ini untuk menjadikannya ladang amal. Layani suami. Mungkin suami, aduh suami anak nggak ngasih nafkah dengan baik. Itu akan jadi pahala buat engkau. Kau terima hal itu. Kau laksanakan tugasmu dengan baik. Kalau hak-hakmu tidak diberi sama suami, minta sama Allah SWT. Hindari agar marahnya suami tidak sampai kepada anak-anak. Karena kalau kan ada istri yang bela diri, nggak perlu engkau bela. Engkau nggak perlu engkau membela diri, engkau perlu minta maaf sama suami. Minta maaf, iya. Aku akan lebih baik lagi. Urusan anak-anak insya Allah aku yang handle. Aku minta maaf. Ini istri benar-benar mengkondisikan rumahnya menjadi surga buat suaminya. Sehingga suami punya masalah apapun di luar, dia pulang ke rumah. Dia jadi tenang dan damai di situ. Sambil didoakan suami. Jadi harapan anak memang ya semua menganggap ini ujian. Dan dia harus lulus sama ujian ini. Dalam rumah tangga bukan benar-benaran. Siapa yang benar? Bukan. Tapi bagaimana engkau hadir untuk memperbaiki yang salah. Untuk tadi menghangatkan yang kedinginan. Mendinginkan yang kepanasan. Karena sejatinya engkau ingin bersama-sama menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Dunia ini bakal tinggalin. Wallah bakal ditinggal semuanya. Semua bakal ditinggal.
kita akan menghadap Allah sendirian. Maka yang jadi suami, niatkan kau beribadah kepada Allah dengan rumah tanggamu. Yang jadi istri, jadikan semua pernak-pernik yang ada dalam rumah tangga sebagai pengangkat derajatmu dan menghapus dosamu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan tapi nyambung dengan di sini dan ada satu kasus yang sebenarnya saya hadapi dan ini agak berat ini Ustadz karena ada yang curhat ke saya. Masya Allah. Mau dibagi ke ana beratnya nih Ustaz ya? Iya ini biar antum juga tahu masalahnya Ustadz. Siap. Jadi suami pernah selingkuh. Si suami ini pernah selingkuh. Istri selalu mengingat itu dan ada rasa ingin balas gitu ya. Tapi dia tidak balas dengan selingkuh juga. Tapi dia ingin buka ini ke keluarga, bahkan diceritakan ke teman-teman. Tapi suaminya sudah berusaha untuk berubah. Untuk jadi baik. Dan sekarang gara-gara ini diungkit terus, ini di ujung perceraian Ustaz. Surat tinggal masuk ke pengadilan agama. Kira-kira apa yang jadi solusi baiknya Ustadz? Apakah dilanjutkan ke perceraian? Artinya biar diteruskan saja. Ataukah dengan keadaan suami yang mau berubah, mau jadi baik, mendingan tidak usah Ustadz? Solusinya bagaimana Ustadz? Allahu Akbar jamaah. Ya, para ustadz ini termasuk Ustadz Abduh ini. Insya Allah sering dengar curhatan orang ya. Dan memang kita ini kalau seneng gak dikasih tahu. Tapi kalau susah baru mereka datang dan curhat sama kita. Ya, Ustaz. Ini mudah-mudahan jadi pahala juga buat kita semuanya. Baik, wallahu alam Ustaz ya. Kalau ana lihat memang harus memahamkan sang istri. Yang pertama, man satara musliman satarahullah. Fahamkan kepada istri, dan ini para istri juga harapannya, ingat barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aib. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aib dia. Dan ingat semua punya aib. Dan barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, dia mau bongkar kesalahan saudaranya ya, Allah akan bongkar kesalahan dia. Baik. Bagaimana sekarang dengan kondisi tadi? Apabila sang istri mau menerima suami yang sudah bertobat, dan juga perlu dikasih penjelasan bahwasanya orang yang bertobat itu taib minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari perbuatan dosa itu seperti orang yang nggak berpunya dosa. Betapa pengampunnya Allah Azza wa Jalla. Dan mungkin diceritakan bagaimana seorang wanita yang berzina sampai hamil. Kemudian dia dirajam. Rasulullah SAW mensolatin perempuan ini. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, atusalli alaiha wa qad zanat. Ya Rasulullah, gimana kau mensolatin dia sedangkan dia sudah berzina? Kita lihat ya. Orang itu fokus kepada kesalahan. Dia sudah berzina. Dia lupa dengan yang sudah dilakukan perempuan ini. Yaitu bertobat. Kata Nabi SAW menjelaskan kepada sahabat ini. Laqad tabat taubatan. Lau qusimat ala sab'ina min ahli Madinah. Lawasiatun. Dia ini sudah tobat. Kalau pahala tobatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah. Cukup untuk mengampuni dosa mereka. Terkadang kita ini fokus kepada zinanya. Fokus kepada selingkuhnya. Kalau dia sudah bertobat, ya Allah. Allah itu gembira dengan orang yang tobat. Gembira sekali. Maka perlu kasih penjelasan kepada wanita ini. Kalau dia masih mau menerima suaminya. Tapi kalau dia nggak mau menerima dan dia berpikir untuk bercerai, ingat. Kalau memang nanti harus bercerai, aib tetap ditutupi. Bukan disebarkan. Subhanallah. Ada seorang, Anda pernah baca Ustaz, ada seorang yang dia mau menceraikan istrinya. Adalah biasanya orang kalau mau cerai itu pada ada suara di tetangga-tetangga ya. Datang sahibnya. Aku dengar engkau katanya mau menceraikan istrimu, kata dia.
Ada apa sama dia? Kata laki-laki ini, apa urusanmu sama istriku gitu loh. Engkau ngurusin istriku apa? Akhirnya dia sadar gitu. Akhirnya betul berapa waktu bercerai. Terjadi perceraian dan selesai. Akhirnya istrinya sudah menikah sama orang lain. Datang nih laki-laki yang dulu tanya, oh sekarang kan sudah bukan istrimu lagi. Kenapa engkau ceraikan dia? Apa kata orang ini? Kau ngurusin apa? Istrinya orang. Sudah nikah sama orang. Kenapa engkau bicarakan dia? Maka nanti kalau Anda lihat, ya kembali kepada kesiapan wanita itu setelah mendapatkan penjelasan tentang fadilahnya orang yang bertobat, yang kembali kepada Allah Azza wa Jal. Tapi kalau memang dia tetap nggak bisa ya, karena ada wanita mungkin yang nggak bisa kembali untuk lebih baik sama suaminya, malah nanti akan terjadi berantem terus di sana, maka kasih tahu, aib tidak boleh disebarkan. Selesai sudah. Ketika nanti bercerai ditanya kenapa engkau bercerai, ya kayaknya memang jodohnya sampai di sana. Hadza wallahu a'lam bissawab. Gimana Ustaz? Ustaz, suaranya belum terdengar Ustaz. Nah. Belum dengar suara Ustaz Abdul. Coba lagi Ustaz. Enggak, belum. Belum ada suara di sini Ustaz. Belum ada suara? Iya, udah Ustaz. Bismillah. Sudah. Berarti kalau suami sudah berubah tadi, tapi istri curiga-curiga terus. Apapun yang dilakukan suami, pokoknya dia telusuri terus. Ini nggak tepat Ustaz. Oh, iya. Jadi memang mungkin kita tahu ya, syarat tobat itu 3. Meninggalkan, yang pertama menyesali. Menyesal, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi. Ini ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya dia berubah, meninggalkan tempat-tempat yang mungkin di tempat itu dia berbuat dosa. Dia perlu meninggalkan tempat itu. Kemudian dia menunjukkan dengan memperbanyak amal ketaatan kepada Allah SWT. Jadi istri mau bukti memang. Kalau engkau berubah, mana buktinya gitu loh. Sang suami dituntut engkau buktikan gitu loh. Bahkan di Jember ada kejadian Ustaz. Sama mungkin sang suami pernah mungkin berbuat salah ya. Karena dia bekerja di sebuah tempat. Istrinya mau menerima dengan catatan satu. Engkau tinggalkan tempat itu gitu loh. Karena memang kalau tetap di tempat itu. Mungkin saja fitnah itu terjadi lagi. Maka sang suami kalau ingin mempertahankan rumah tangganya, ya dia korbankan tempat kerjanya, nggak apa-apa. Dan alhamdulillah, akhirnya ketika suami berhenti dari tempat itu, rumah tangga mereka terjaga. Dan rezeki Allah berikan juga kepada mereka. Mungkin itu juga perlu ditekankan kepada suami. Pembuktian bahwa dia memang benar-benar berubah gitu. Nah, jazakallah khair Ustaz. Itu yang terakhir. Karena waktu Ustaz. Kapan ke Gunung Kidul? Ya itu Ustaz. Ana alhamdulillah udah nyampe Gunung Kidul ini. Iya Ustaz, sini ada lobster, ada macam-macam yang kemarin Allah Allah. Kemarin belum sempat dimakan Ustaz, tapi Ramadan ini Ustaz. Insyaallah Ustaz, suatu saat insyaallah Ustaz, Ana bisa mampir lagi ke tempat Ustaz insyaallah. Salam buat jamaah di situ. Pantainya banyak Ustaz di sini Ustaz. Oh, insyaallah Ana mau pilih Ustaz, yang jelas. Iya, lebih bagus daripada Jember insyaallah. Kayaknya memang khususon batik Jogja lebih, Jember kayaknya batiknya batik-batikan Ustaz. Alhamdulillah Anda dapat kiriman Ustaz ini. Insyaallah makasih banyak Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam barakallahu fiik. Ana kembalikan ke Ustaz Abdul. Jazakallah khair. Baik, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini sampai jam 7 lebih kita dapat ilmu banyak dan tadi satu problem juga alhamdulillah sudah semakin tercerahkan. Intinya satu poin yang penting kita simpulkan dari pertemuan ini adalah memang dalam rumah tangga itu ujian dan butuh banyak sabar. Ya, rumah tangga itu ujian sekali lagi dan kita itu butuh banyak sabar untuk berinteraksi dengan istri, dengan anak-anak dan orang-orang yang ada dalam rumah. Ya, demikian kami ucapkan jazakallah khair pada Ustadz Syafiq, tim SRB dan Lorong Paradisa
dan juga pada jamaah semuanya, termasuk juga rekan-rekan dari Rumaiso Academy, santri-santri dari Rumaiso Academy. Nanti ada kuis terkait dengan kajian pagi ini. Nantikan di channel atau di grup Rumaiso Academy ya. Nanti akan mendapatkan hadiah, yaitu buat resume terbaik. Nanti kirimkan, nanti kami akan sebutkan batasan waktunya hari ini. Dikirimkan segera ringkasan kajian pagi ini bersama Ustadz Syafiq, akan dipilih 5 terbaik untuk mendapatkan hadiah dari Rumaiso Store. Demikian, terima kasih Ustadz, jazakumullah khair atas waktu dan kelonggarannya. Kami tunggu kedatangannya di Gunung Kidul ataupun di kajian online yang lainnya. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah menyimak ceramah yang penuh dengan ilmu dan panduan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah tentang kunci rumah tangga bahagia. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi pedoman bagi kita semua dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh kebahagiaan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Syafiq atas pencerahan dan nasihatnya yang sangat berharga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan kepada beliau dalam menjalankan dakwahnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.